Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Kompak menekan angka kematian. Angka kematian akibat COVID-19 di Lampung menjadi sorotan. Betapa tidak? 768 pasien meninggal terjadi hanya dalam 2 pekan, yakni per 1 sampai 14 Agustus 2021. Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung juga mencatat total kasus kematian telah mencapai 2.999 orang. Itu artinya case fatality rate atau CFR alias tingkat kematian sudah 7,13% dari keseluruhan kasus konfirmasi COVID-19 di bumi Rua Jurai. Lebih buruknya lagi, presentasi kematian itu menduduki predikat terparah sepanjang 2021 dan tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Rata-rata kematian harian per minggu di Provinsi Lampung terekam meningkat dari 12 menjadi 116 jiwa atau setara 436%. Parahnya lagi, peningkatan tersebut terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat. Tengok saja, sepanjang periode 13-19 Juli dan 20-26 Juli, rata-rata kematian harian 12 jiwa. Akan tetapi, angka itu melonjak hingga 116 kasus selama 27 Juli sampai 2 Agustus 2021. Hitung-hitungan singkatnya, kasus kematian akibat COVID-19 di Lampung meroket 10 kali lipat di setiap harinya. Tingginya resiko kematian akibat COVID-19 di Lampung kian terpotret jelas saat diukur melalui kasus mingguan. Ambil contoh, jumlah kematian sepekan 20-26 Juli hanya mencapai 85 dan 83 orang. Namun dalam seminggu berikutnya, yakni 27 Juli sampai 2 Agustus, terkerek hingga 809 jiwa. Lonjakan angka kematian begitu signifikan tersebut tidak bisa hanya dianggap sebagai peristiwa alamiah. Catatan yang mengerikan itu harus dijadikan sebagai alarm yang menandai bahwa kinerja penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung memang bermasalah. Bukan cuma pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, kengerian yang menimpa Lampung ini juga harus menjadi bahan introspeksi dan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah pusat hingga ke tingkat warga. Evaluasi besar-besaran juga berlaku untuk alur penanganan COVID-19 dari hulu ke hilir. Pasalnya, angka kematian COVID-19 bukan cuma permasalahan di tingkat perawatan pasien, melainkan juga terpengaruh besar dari pelayanan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan atau prokes masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah yakin betul 94% kematian akibat COVID-19 dialami oleh pasien yang belum tervaksin secara lengkap dan yang belum sama sekali. Ini berarti pemerintah pusat harus segera memenuhi kebutuhan vaksinasi di Provinsi Lampung lantaran pencapaiannya masih jauh dari ideal. Pencapaian vaksinasi Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 12%. Untuk vaksin dosis pertama, Lampung baru menyuntikannya ke 9,91% sasaran. Untuk dosis kedua, baru 6,72%. Pencapaian vaksinasi Lampung pun paling rendah ketimbang provinsi lain di Indonesia. Pemerintah pusat tidak cukup hanya menyorot, mengimbau, dan sekadar memproduksi aturan-aturan. Distribusi vaksin yang cukup sudah tidak bisa lagi ditawar. Apalagi antusiasme warga Lampung terhadap vaksinasi kian hari meninggi. Ribuan warga rela antre demi mendapatkan dosis vaksin hingga berujung penertiban, bahkan dibubarkan polisi. Di bidang peningkatan prokes, sudah barang tentu kesadaran masyarakat mesti ditingkatkan. Begitu pula di dalam hal penindakannya, Satgas harus lebih tegas
tidak boleh saling lempar tanggung jawab dan juga termakan gengsi, hingga tidak berani melaporkan data secara terbuka dan apa adanya, pun di ranah aturan. Peningkatan angka kematian jangan malah disambut dengan regulasi yang kian kendor. Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM jangan dibarengi dengan pembukaan penyekatan jalan ataupun pelonggaran akses publik yang berpotensi meningkatkan mobilitas warga dan naiknya angka penularan. Di bidang penanganan pasien, jangan ada lagi rumah sakit yang menolak kedatangan warga positif COVID-19 dengan berbagai macam alasan. Kabar sejenis penolakan di RSUD Metro tentu tidak lagi patut didengar. Sebab dari 80 rumah sakit yang ada di Lampung, 73 diantaranya berstatus sebagai rujukan. Belum lagi, baru saja diresmikan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Ekstensi Asrama Haji yang sudah jelas makin memudahkan koordinasi dan pelimpahan. Angka kematian COVID-19 yang tercatat terus melonjak harus ditekan secara kompak. Dari ujung ke pangkal, semua pihak dituntut memutar akal. Jangan sampai kabar duka terus menyemburat melalui pesan instan dengan nama-nama orang dekat dan kita kenal. Oke Mas Wid, untuk tajuk Lampung Pos kali ini dengan judul kompak menekan angka kematian, itu seperti apa Mas Wid? Jadi ada kabar buruk untuk Lampung ya. Jadi selama periode 1 sampai 14 Agustus 2021 atau selama 2 pekan, itu tingkat kematian pasien COVID di Lampung ini sangat tinggi. Jadi kalau standar WHO itu kan sekitar 2,2, standar nasional itu 2,5. Kalau di Lampung itu sudah sampai 7,13%. Dari jumlah itu, persentase itu kalau dijabarkan dalam angka real, itu dari tanggal 1 sampai 14 Agustus itu ada 768 pasien COVID-19 di Lampung yang meninggal. Kalau diambil rata-rata per hari, sekitar 55 orang per hari meninggal akibat COVID-19. Dan jumlah ini 10 kali lipat kenaikan ini, jumlah kematian harian ini 10 kali lipat dibanding periode yang sama sebelumnya, pada bulan sebelumnya. Nah, fenomena seperti ini kan meningkat tajam sekali Mas Wid. Sebenarnya apa yang telah terjadi sebenarnya di Provinsi Lampung? Mungkin bisa ditambahkan juga lagi, kasus baru juga meningkat. Itu sampai 6.700 selama 14 hari ini, 6.700-an atau rata-rata 408 per hari. Itu pas ada pasien baru COVID-19. Sementara dari vaksinasi di Lampung ini baru 10, sekian, 10 antara 10 sampai 11%, dan itu terendah di Indonesia. Sementara tingkat kematian kita itu tertinggi di Indonesia, itu data Kementerian Kesehatan. Pada saat yang sama memang 11 daerah di Lampung ini kan zona merah, dan 6 diantaranya PPKM level 4. Ini sudah bisa menggambarkan betapa gawatnya sebetulnya COVID di Lampung saat ini. Sebenarnya PPKM level 4 sudah diberlakukan dari sejak bulan lalu, mungkin di akhir bulan lalu Mas Wid. Tapi kondisinya malah setelah PPKM diberlakukan tuh malah peningkatannya luar biasa, meninggal ataupun juga paparannya. Nah, jadi sebenarnya penyebab utamanya seperti apa Mas Wid? Tapi tahan dulu jawabannya, nanti kita kembali saat lagi. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.